Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Setelah dari Estonia, kita menuju ke negara berikutnya, yaitu negara tetangga Estonia. Selamat datang di Riga, Latvia. Kita akan keliling Riga selama 1 hari penuh, sebelum besok juga melanjutkan ke negara berikutnya. Latvia termasuk negara yang underrated, yang jarang banget didatengin oleh turis Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan kasih lihat kalian gimana sih suasana di Riga, Latvia. Bus kita ini ke Riga. Terus sebelahnya ada gas ke Saint Petersburg. Masuk kita, ke Rusia kita. Ini busnya, ada TV-nya. Biasa AC dan lampu di atas. Dan ini free drinks, coffee and tea. Ini tangga terus di sini. Dapat air minum juga. Dan tempatnya gede loh, gede banget. Ada colokan. Tadi kita berhenti di satu stasiun. Sekarang ke jadi di busnya. Tadi ada mesin ada coklat di kereta. Mesinnya di sini. Ini mesinnya. Let's go. Ada caranya juga. Kita pilih. Oke, ini toiletnya Lux Express. Karena ini winter, jadi airnya tuh gak bisa dipakai. Jadi mereka sediain hand sanitizer. Seperti biasa, di Europe gak ada bidet, tisu. Ini heater. Ya. Kaca. Rambut jelek banget guys. Pakai topi mulu. Selamat datang di negara yang invented celana jeans, Latvia. Kita udah nyampe di Riga. Tadi busnya nyampe jam 11.30. Terus kita ke hostel dulu. Sekarang kita mau cari makan dulu, baru keliling-keliling di kotanya. Tadi masalah transport, jadi dari antar Baltics itu kayak Estonia, Latvia sama Lithuania itu kayak belum ada jalur kereta gitu loh. Jalan dari Baltics itu lebih mudah untuk kita dapetin ke Rusia. Kayak contohnya ke Saint Petersburg atau ke Moskow. Di antara negara Baltics itu kita pakai transportnya itu pakai bus. Dia ada beberapa, ada Ecolines, ada Flixbus, ada Lux Express. Yang Lux Express tadi lumayan bagus. Nah, kenapa transport kayak kereta di Baltics, antar Baltics itu susah, padahal kayak negaranya benar-benar tetanggaan deket-deket gitu. Karena memang Baltics itu kan bekas dari Soviet Union ya. Jadi kayak mobilitas mereka memang dulu terbatas. Jadi kayak nggak ada transportasi. Dan transportasi itu lebih mudah dari Baltics ke kota-kota di Rusia daripada ke Balticsnya sendiri. First impression aku tentang Latvia atau Riga, itu sama-sama USSR kayak Estonia, tapi kayak kotanya itu jauh berbeda ya. Estonia tuh bener-bener advance,
bener-bener yang semua tuh udah digital gitu loh. Kalau di sini itu menurutku suasananya agak mirip sama kalau kita ke Kazakhstan. Ya, even kayak bangunan-bangunannya ini tuh masih kayak Soviet aesthetic gitu loh. Tapi dia ada bagian old town-nya yang masih preserve kayak rumah atau bangunan-bangunan zaman dulu. Bahkan kayak tulisan-tulisan di sini ya, itu tuh ada beberapa yang masih pakai Cyrillic. Kayak tadi di station-stationnya itu masih pakai tulisan Cyrillic, alfabet Cyrillic. Ini dingin banget guys, meskipun ada matahari, kayak mataharinya tuh nggak berasa cerah sih, tapi ini minus 5 loh. Tapi lebih mending daripada kemarin di Estonia, karena itu berangin kayak badai salju, dingin banget. Ini masih mending karena nggak ada angin sih. Nah, kalau kemarin waktu di Tallinn aku bilang Tallinn itu pertama kali ada pohon Natal itu di Tallinn pada tahun 1441 kalau nggak salah. Riga juga mengklaim bahwa pohon Natal pertama itu dilihat itu di Riga. Jadi dulu tahun 1510 ini kayak pedagang Jerman, karena kan dulu juga Jerman juga. Itu dia kayak menghias pohon Natal. Bukan pohon Natal ya, kayak dia menghias pohon biasa. Terus dia tuh dancing keliling-keliling pohonnya, terus kemudian dibakar. Itu sebenarnya kayak ritual supaya simbolik bahwa alam itu akan terlahir kembali gitu. Jadi dari sana Riga itu mengklaim bahwa pohon Natal pertama kali itu ada di Riga. Itu karena kejadian itu. Tapi kalau dilihat dari timelinenya, tetap yang Tallinn yang lebih dulu sih, karena 1400-an, sedangkan yang di Riga tuh 1500-an. Ya, salju tebal banget guys. Lihat bangunan-bangunan itu masih benar-benar kayak peninggalan Soviet Union gitu loh. Beda banget sama di Estonia. Hari ini aku mau ajak kalian untuk keliling-keliling Riga. Apa aja yang bisa kita lihat di sini. Waktunya terbatas, ini tuh udah hampir jam 1. Karena tadi kita sempat check-in ke hotel agak lama. Kita mau makan dulu, baru keliling-keliling. Aku tadi cek sunset hari ini tuh jam 4 sore. Semoga semuanya bisa ke cover ya. Karena ini negara kecil kan. Jadi aku emang khususin untuk cuman 1 hari doang di sini. Kita makan. KFC. Makan ayam guys. McD cannot go wrong. KFC cannot go wrong. Kita udah selesai makan. Sekarang aku mau ajak kalian ke spot pertama. Namanya The Nativity Christ Church. Gak jauh dari sini, sekitar 800 meter, tapi dengan dingin seperti ini jauh sih. Ini tuh nggak tahu lebih dingin dari di Estonia loh, karena di Estonia kemarin kita saljunya deras banget, tapi asli di sini jauh lebih dingin guys. Di sebelah situ saljunya tebal banget. Kita udah nyampe di spot pertama, The Nativity Christ Church. Kita harus nyebrang dulu. Ini adalah The Nativity Christ Church. Jadi dulu gereja ini tuh didirikan dari Russia Empire. Dia adalah Orthodox Church. Tapi waktu Latvia dikuasai oleh Jerman, Orthodox Church ini tuh diganti jadi Lutheran Church. Tapi kemudian pada saat mereka Latvia independence itu diganti lagi jadi Orthodox Church dan masih aktif juga sampai sekarang. Kayak gereja gak buka guys, ditutup. Gentle sway, the golden light. Sana ada pohon Natal.
tadi ya? Somewhere di sana. Oh, kelihatan sih. Oh, itu keturunan pohon, woi. Jadi gereja-gereja di Latvia itu ada pembedanya, ada dua. Jadi kalau misalnya dia Protestan, dia tuh di atas gerejanya ada lambang ayam jantan. Sedangkan untuk dia itu Lutheran juga ya. Kemudian kalau untuk yang Katolik, Ortodoks gitu, di atas gerejanya di domnya itu ada tanda salib. Kayak yang barusan di Nativity Church, karena dia itu Ortodoks, di atasnya itu ada tanda salibnya. Jadi buat kayak masyarakat itu bisa menentukan mereka tuh di gereja yang mana yang benar. Nggak jauh dari Orthodox Church itu, kita tinggal jalan sebentar, kita udah di Freedom Square. Nah, Freedom Square ini monumen yang didedikasikan untuk orang-orang yang meninggal pada saat mereka mengusahakan independensi dari Latvia di tahun 1900-an, 1919 sampai 1920. Dan ini ada guardnya loh. Aku baru lihat ada monumen yang dijagain sama guard. Sih, ada guardnya loh. Nah, monumen ini tingginya tuh 42 meter kalau nggak salah. Didedikasikan untuk mereka yang meninggal mengusahakan kemerdekaan Latvia. Tanda di atasnya tuh kayak monumen yang ada di Innsbruck, Austria ya. Di depannya Freedom Monument ini ada kayak, mungkin kalau dia summer ataupun dia nggak winter, ini tuh taman ya, dan beku airnya. Bedak. Airnya beku loh yang sebelah sini. See, the water is freeze. Yeah. It's frozen. Ini ada pool of water. Ini jadi ice. Kita coba lewat kali ya. Nyebrang Cil, ke sana Cil. Jalan biasa aja. Gak apa kuat ya, kan betul. Kita mau coba slide. Tadi kita nemu kardus guys. Kita mau pakai slide di sini. Bisa atau gak? Ini adalah cat house. Nah, ada cat di atasnya. Di sini. Dia itu ceritanya dulu ada pedagang Latvia yang kaya, terus dia kayak ditolak sama satu company gitu loh. Terus dia kayak marah dan dia bikin patung kucing hitam ini dengan arah pantatnya dia ini ya. Itu mengarah ke company yang udah nolak dia. Dan ini sampai sekarang dijadikan simbol pembangkangan diri dia. Bawahnya ini cafe guys. Di atasnya ada cat house-nya. Ini cat house-nya di belakang. Di depannya ya kayak cafe-cafe gitu ya. Tapi lucu-lucu sih, warna-warni dia. Oke, dari cat house ini tuh jaraknya benar-benar deket-deket attraction ya. Itu ada namanya Swedish Gate. Jadi ini tuh salah satu sisa dari bangunan zaman dulu yang ada di Riga. Di Riga ini nggak terlalu banyak bangunan zaman dulu karena mungkin kayaknya dia sempat banyak hancur pada saat perang ya. Ini tuh udah masuk old town ya, tapi nggak terlalu banyak bangunan-bangunan zaman dulu gitu loh. Wah, sumpah tanganku mati rasa sih ini. Di depan aku ini adalah Swedish Gate. Nah, ini adalah Swedish Gate. Ini ya peninggalan zaman dulu. Ini tuh ada legendsnya. Jadi sebenarnya tempat ini tuh kayak tempat keluar masuk gitu loh. Pada saat dulu Swedia, legendanya dulu tuh ada kayak wanita lokal yang dia tuh jatuh cinta sama Swedish soldier. Jadi kayak pasukan Swedia gitu.
Terus orang-orang itu pada tahu ya, orang lokalnya. Terus kemudian cewek itu dibunuh, jadi kayak jam berapa itu pasti mereka kayak ketemuan di sini gitu loh. Terus pada saat itu kayaknya yang pasukan Swedianya itu nggak datang kan. Nah terus habis itu ketika warga lokalnya itu udah curiga, mereka nangkap si wanita itu. Terus ceritanya wanita itu tuh dikubur di temboknya ini. Jadi kayak setiap malam itu tuh katanya ada suara cewek yang bilang kata-kata itu, I still love you. Dan si pasukan Swedianya itu. Sultannya nggak begitu rame. Bangunannya juga udah kayak campur dengan modern gitu sih. Apa itu tulisannya? Miera Kenins. Maybe itu Merry Christmas di bahasa Latvia. Terus dekat dari Swedish Gate ini ada The Three Brothers. Ini arsitektur zaman dulu yang juga masih ada sampai hari ini. Ini tuh kayak campuran tiga tahun yang berbeda gitu loh bangunan-bangunannya. Ini The Three Brothers, ada 1, 2, 3, nomornya 21, ini 17, 19 sama 17, ya 19 itu 17. Yang ini tuh mereka tuh dari century yang berbeda. Ini tuh 17 century, ini 16 century, yang sebelah itu 15 century. Yang ini tuh barok gayanya, yang ini tuh ada influence Dutch. Kalau yang sebelah sana itu Renaissance. Ini sebutnya The Three Brothers. Ini yang barok style. Kemudian yang kedua, ini tuh ada influence Dutch-nya. Itu kelihatan di bagian letaknya di atas. Terakhir itu yang ini. Dia itu Gothic Renaissance. Ini dari abad ke-15 yang ini. Oke, dan 3 ini disebutnya The Three Brothers. Oke, dari The Three Brothers kita jalan dikit, kita nyampe ke Riga Cathedral. Jadi Riga Cathedral ini dia Lutheran Church, dan yang bikin dia unik itu tuh di ujung di dome-nya itu ada weathercock. Weathercock kayak apa ya? Kayak navigation gitu loh. Ya aku tunjukin. Ini udah katedralnya. Aku Natal masih ada Christmas market. Nah ini tuh katedralnya, Riga Cathedral. Terus kalau kalian lihat di atasnya, tuh bentuk kayak gitu. Itu weathercock. Itu yang bikin dia unik dari katedral ini. Dan juga kayak tadi ceritaku bahwa Riga itu mengklaim dia itu pohon Natal yang pertama yang pernah ada. Di sinilah lokasinya, di square ini pohon Natal pertama ada yang dihias di Riga. Wah, oh enak banget. Tangannya kaku guys. Lihat, tangannya sampai kering dan merah. Kita nggak pakai glove, jadi dingin banget. Masih ada Christmas market di sini. Nah, di sini lokasi pertama ada pohon Natal dihias di Riga. Ada pohon Natal juga di sini. Biasanya glove.
Dan mereka jualannya pakai coatnya mereka. Kalau yang barbecue ini kayak coat zaman dulu gitu loh. Ini gereja Saint Peter. Bagus ya. Ada kira-kira 3 destinasi lagi si Saint Peter Church ini. Kemudian ke Blackhead, sama aku rencananya pengen ke Riga gitu museum. Tapi itu agak jauh. Semoga aja sempet ya. Udah mulai agak gelap soalnya. Suasana sorenya bagus ya, lampu-lampunya. Ini jam 4 guys, tapi belum terlalu gelap, jadi kita masih bisa explore. Ini juga ikonik di sini. Ini The Blackhead. Jadi The Blackhead itu sejarahnya dulu ini tuh kayak tempat pertemuan gitu loh. Pertemuan untuk laki-laki single, kayak pengusaha pekerja laki-laki single gitu. Di sini adalah tempat bertemu mereka. Jadi dulu bangunan ini tuh pernah dihancurin pada saat Perang Dunia. Terus kemudian di rebuild kembali. Jadi kenapa namanya The Blackhead? Jadi itu diambil dari nama martir santo, namanya Santo Maurice. Itu santo yang dianggap melindungi kayak para pedagang gitu. The Blackhead karena Santo Maurice itu berkulit hitam. Dia ada campuran African gitu. Bagus banget ini. Dekatnya Blackhead ini ada Saint Peter Church. Ini Saint Peter Church. Aku lihat beberapa orang keluar masuk sih, kayaknya dibuka. Kita coba lihat. Ya kayaknya bisa masuk sih. Kita mau masuk, ternyata ada tiket lagi. Jadi masuk lagi. Pelit. Oke, semua gereja di Baltik bayar. Kan lumayan ya kalau masuk di sini. 1 euro 1 koin aja nilainya 20.000 gitu di rupiah. Setiap masuk 4 euro. Kaliin 2 orang. 80.000. Udah 180.000 masuk gereja doang. Ya, mendingan kita skip aja lah ya. Udah, yang di Old Town semua udah kita datengin, kayak place of interestnya, attractionnya. Sekarang rencananya aku mau ke Riga Ghetto Museum. Kayaknya kita pilih naik Bolt deh, karena lumayan jauh, 15 menit dari sini. Ini di sini New Year Eve guys, tanggal 31 Desember. Tapi nggak begitu rame. Enaknya sih kalau jalan-jalan ke negara Eropa yang jarang dikunjungin turis, itu nggak terlalu rame kayak gini. Jalan-jalannya tuh enak aja, nggak usah desek-desekan gitu. Tapi ya mungkin kan place of interestnya nggak sebanyak kayak di negara Eropa yang lain. Kayaknya benar-benar kayak slow travel, yang jalan-jalan biasa, santai, nggak terlalu banyak place of interestnya. Jadi ya santai aja, benar-benar menikmati travelnya. Udah nyampe guys, tapi tutup. Wah, guys, lihat nih ada banyak banget snow di sini tumpuk. Jadi ini tuh museum dedicated to pre-war life of Latvian Jews sama Holocaust during the World War II. Tadi tutup guys. Oh, pengen banget lah aku lihat.
Tulisannya di sana setiap Friday itu tutup karena Sabat untuk Jewish. Tapi ini bukan Friday sih. Ini karena tanggal 21 Desember ya. Oke lah. Terus nggak jauh dari Ghetto Museum ini, itu tuh ada satu bangunan kayak Seven Sister Building yang ada di Rusia yang dibuat Stalin. Tapi aku nggak tahu ini bangunan apa ya. Tapi mirip banget sih building yang ini. Itu kayak Seven Sister Building. Ada bus. Bentuknya kayak Seven Sister. Tapi bisa jadi sih ya, karena ini kan juga semua peninggalan Stalin. Ternyata jalan balik ke hotel sejalan sama building ini. Ya, ini persis banget sama Seven Sister. Apa ini ya? I don't know. Saljunya tebal banget guys, sumpah dingin. Somehow ini tuh nggak badai salju kayak di Tallinn, tapi dinginnya lebih dingin daripada Tallinn. Sedingin ini. Riga itu dulu setiap 100 sampai 200 tahun itu tuh didudukin sama negara lain. Karena posisi dia tuh kan strategis banget ya. Dia deket laut. Kayak kota, mungkin kayak kota perdagangan yang sangat potensial gitu. Jadi dulu sebenarnya inti kota Riga itu tuh mereka dibangun dari batu dan luarannya itu dibangunnya dari kayu. Tujuannya jadi kalau misalnya kayak ada musuh yang nyerang, mereka bakar bagian luar dari kotanya yang dari kayu itu. Jadi kayak musuhnya itu kan jadi nggak bisa masuk karena apinya gede dari kayu itu. Tapi kayaknya bukti-bukti sejarahnya kayak peninggalannya itu udah nggak terlalu ada gitu loh. Kita juga nggak bisa lihat wallnya itu di bagian mana. Itu jam 5 sore. Ini di kotanya loh ya. Itu sepi banget. Ini 31 Desember loh. Mana orang-orangnya? Udah pada malas kayak keluar karena dingin banget. Oke guys, aku udah mau sampai hotel. Barusan udah beli dinner, beli kebab. Terima kasih banget udah ngikutin hari ini. Walaupun waktunya pendek, tapi lumayan banyak yang udah kita datengin. Thank you for watching this video and Happy New Year from Riga. Bye bye.